Semangat pagi, kembali lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi hubungan tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi yang berkaitan. Atau boleh juga nanti hubungan tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi yang setara. Berikut beberapa hubungan tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi yang berkaitan. Aturan-aturan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Jika koefisien reaksi kesetimbangan diubah, maka pangkat konsentrasi juga tentunya akan berubah. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai Kc juga dibalik. Maka rumusannya ditulis Kc aksen atau Kc yang baru sama dengan 1/Kc. Lalu jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor n, nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah akar pangkat n dari nilai tetapan kesetimbangan yang lama. Maka Kc aksennya ditulis akar pangkat n dari Kc. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor n, nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah nilai tetapan kesetimbangan yang lama dipangkatkan dengan n. Jadi ingat, kalau reaksi dikalikan, jadi Kc-nya tidak dikali ya, tetapi dipangkatkan. Maka rumusannya ditulis Kc aksen sama dengan Kc dipangkatkan dengan n. Penggabungan persamaan tetapan kesetimbangan. Berlaku aturan jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, nilai tetapan kesetimbangan reaksi total sama dengan hasil kali tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang dijumlahkan. Hubungannya ditulis Kc aksen sama dengan Kc reaksi kesetimbangan yang pertama dikalikan dengan Kc reaksi kesetimbangan yang kedua. Demikian seterusnya dikalikan dengan Kc reaksi kesetimbangan yang ke n. Jadi tergantung dari jumlah reaksi yang dijumlahkan ya. Jadi hati-hati. Ini berbeda dengan hukum Hess waktu di termokimia. Ketika di termokimia, ketika pada topik hukum Hess, bila reaksi dijumlahkan, delta H ikut dijumlah ya. Tapi pada topik kesetimbangan kali ini, bila reaksi dijumlahkan, maka Kc dikalikan. Langsung ke contoh soal yang pertama. Diketahui reaksi sebagai berikut. N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Tetapan kesetimbangannya 4. Tentukan harga K bagi reaksi A dan B. Maka kita jawab. Coba kita perhatikan reaksi yang ditanya pada bagian A. Hubungannya dengan reaksi yang diketahui dalam soal adalah di mana koefisiennya yang sudah berubah ya. Maka dengan demikian hubungannya adalah reaksi pada soal itu dikalikan dengan 2. Maka untuk bagian A, reaksi dikali 2. Maka K, jangan lupa tetapan kesetimbangannya dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 16. Demikian ya. Untuk bagian B-nya, perhatikan NH3-nya ini berubah posisi ya. Untuk bagian B-nya, maka dapat kita simpulkan reaksi B-nya adalah kebalikan dari reaksi pertama. Lalu perlakuan keduanya, lihat jumlah NH3 di dalam data soal itu 2. Sedangkan koefisien NH3 yang ditanya pada bagian B itu jumlahnya 1. Maka bisa kita simpulkan ada 2 perlakuan. Yang pertama reaksi dibalik, lalu yang kedua reaksinya dibagi dengan 2. Maka demikian perlakuannya. Reaksi dibalik dan dibagi 2. Setelah dibalik menjadi 1/, dibagi menjadi akar, maka hasilnya demikian. Kc untuk reaksi B sama dengan akar dari 1/4, itu nilainya 1/2. Oke, mantap ya, nggak ada masalah. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi sebagai berikut. Ada reaksi pertama, reaksi kedua, lalu ditanya harga K bagi reaksi ini ya, ini reaksi yang ditanya, ini reaksi yang diketahui. Jadi ada 2. Jadi prinsipnya adalah kita menyusun kedua reaksi ini supaya sama dengan reaksi yang ditanya. Caranya dengan perlakuan sebelumnya. Dikali, dibagi, dijumlah, dibalik bila perlu. Demikian ya.
Maka penyelesaian untuk contoh soal kedua ini, kita lihat pertama dari reaksi pertama, reaksi 1. Ini reaksi 1, data yang dibutuhkan atau zat yang ada pada reaksi yang ditanya adalah AB. Perhatikan, AB-nya sama posisi di kanan, jumlahnya yang berbeda. Maka reaksi pertama itu kita kali dengan 2. Jadi setelah dikali 2, reaksinya demikian ya. A2 tambah B2 berubah menjadi 2AB. Maka K-nya kalau dikali 2 berarti dipangkatkan. Demikian. Akar pangkat 3 dikuadratkan hasilnya 3. Lalu reaksi kedua, data yang kita perhatikan adalah zatnya A2B. Perhatikan, A2B yang ditanya berada di sebelah kiri, jumlahnya 1. Sedangkan dalam data soal, A2B-nya masih di sebelah kanan, jumlahnya 2. Maka bisa kita simpulkan reaksi kedua harus dibalik dulu ya. Lalu dibagi dengan 2. Berarti dibalik, lalu dibagi dengan 2. Maka hasil reaksinya demikian jadinya. Setelah dibalik, A2B menjadi A2 tambah setengah B2. Jadi tetapan kesetimbangannya demikian. K-nya sama dengan dibaliknya 1/9, dibagi 2-nya menjadi akar. Hasilnya 1/3. Jadi kedua reaksi ini kita jumlah. Perhatikan, eliminasi atau coret zat yang ada di kiri dan di kanan yang sama. Maka yang ada persis ada A2 ya. Ini bisa kita coret A2-nya. Sedangkan B2-nya, ingat, ini juga bisa dicoret sebenarnya. Tapi ingat, di sini jumlahnya 1, di sini jumlahnya setengah. Berarti kalau kita coret, di B2-nya sebelah kiri masih ada sisa setengah. Maka hasilnya demikian. A2B tambah setengah B2 berubah menjadi 2AB. Sudah cocok ya, seperti reaksi yang ditanya. Jadi cocokkan. Nah, jadi kalau sudah cocok, karena reaksinya dijumlah, maka K-nya kita kalikan demikian. K sama dengan 3 dikali 1/3, hasilnya 1. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Dari 2 contoh soal, kita akan melatih dengan latihan soal berikut. Tentunya ini akan memantapkan pemahaman Anda mengenai hubungan tetapan kesetimbangan, reaksi-reaksi yang berkaitan atau reaksi-reaksi yang setara. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang bergabung dalam channel ini merasakan manfaatnya dalam keadaan sehat, bersemangat, bersuka cita. Semangat pagi!